Jadi ada orang yang kerjanya tuh bolak-balik ke luar negeri gitu, Mon. Heeh. Terus udah Pak, dia padahal dia udah divaksin tapi tetap aja di luar diperiksanya udah apa nggak positif tapi tetap aja nyampe rumah di karantina gitu kan. Oke lah di karantina kan nggak apa-apa kan, tapi Heeh. eh, Heeh. ternyata fasilitas hotel itu harus itu dia nggak boleh dapat Dibayar. fasilitas dari luar, harus yang di hotel itu gitu. Hmm. Oh, berarti selama ini kalau orang isolasi di hotel itu ini ya nggak dapat subsidi gitu ya? Di sini katanya beli karena ya mungkin dipertimbangkan kalau dia dari luar negeri udah pasti itu kan lumayan kan. Iya. Hmm, Oh, kerjanya maksudnya dari luar. orang kaya gitu. Iya. Iya, iya, iya. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Iya. Kalau kaya nggak apa-apa. Sebenarnya kalau dari sisi apanya dia pribadi mungkin nggak masalah, cuman akhirnya ada juga yang buka suara kan. Kalau kita nggak kalau dia nggak buka Hmm. suara kan kita nggak tahu keadaan di dalam sana. Iya, iya. Iya. Iya, iya bener. Kok nggak diarahinnya ke Wisma Atlet tuh? Padahal kan Wisma Atlet ini fasilitasnya lah. Di Wisma Atlet kan ada dua tuh, ada yang memang udah positif sama ada yang karantina karena baru dari luar. Jadi siapapun yang baru dari luar Oh. di karantina gitu, masalah hasilnya Heeh. positif atau negatif ditunggu gitu kan. Nah, Oh. itu terus di dalam Wisma Atletnya juga bisa rame, satu kamarnya 3 sampai 4 orang ya. Itulah ini nasib orang-orang yang pulang pergi negara kan, Iya. luar negeri gitu. Kukira karena sekarang apa namanya pengatur apa peraturannya lebih ketat tuh jadi harusnya orang lebih apa ya kayak inilah apa ya nahan diri gitu untuk luar negeri, Jadi kan bahkan kerja. mungkin bekerja juga kali ya, nggak tahu deh. Iya. Terus Jadi selama ini lucunya juga Mon kan dia tetap. dia kan Hmm. pas udah ke luar negeri Hmm. di sana dicek kesehatan gitu, terus dia bilang sama orang luar negeri, pihak luar negeri yang di luar negeri itu udah vaksin. Ada di Hmm. negara tertentu gitu saya, cuman ada beberapa negara yang nggak ngasih, nggak nggak nerima kalau vaksinnya dia divaksin merek tertentu. Jadi pas sudah nyampe luar negeri Iya, 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 karena iya. vaksinnya beda beda sama ketentuannya divaksin lagi jadinya. Oh, gitu. Iya di Iya sih, Indonesia. aku baca itu. Pas di Indonesia Ini kalau vaksinnya nggak salah beda. Sinovac deh. Iya itu jadi eh, Kayaknya kebanyakan yang merek. Sinovac tuh kayaknya di apa nggak diakui sama Jadi negara lain gitu. merek yang istilah mereknya yang secara harga gitu, secara harga lebih murah Yang di luar lebih negeri itu. tinggi ya. Di luar negeri ada vaksin yang keluaran yang dengan harga yang lebih mahal. Nah orang orang negeri itu maunya yang itu yang lebih mahal itu. Oh, berarti Jadi iya divaksin memang lagi secara dia. nggak langsung orang Indonesia emang nggak boleh keluar kan berarti ya. Maksudnya emang harus Hmm, nahan diri gitu kan. iya. Tapi kan yang bagusnya sekarang kan apa vaksin-vaksin baru kayak Moderna, Hmm, bahkan katanya Pfizer juga udah mau masuk nih, ya kan? hmm. Mm. Yang Pfizer ada, cuman dia belum ini, Oh udah. belum belum apa, belum dibikin gratis kayak kayak yang lain gitu. Oh iya. Oh Pokoknya berarti udah vaksin tersedia. berbayar, vaksin berbayar itu kan udah ada, cuman dia produsennya pemerintah tuh bilangnya terserah kalian mau yang gratis apa yang berbayar. Kalau yang gratis kita yang Sinovac nentuin ya mereknya, oke Astra. gratis tapi kita yang nentuin mereknya gitu kan. nggak Hmm. nggak boleh masyarakat masyarakat menurut aja kalau yang gratis gitu kan. Kalau yang berbayar baru terserah kita, namanya kita Milih yang bayar gitu kan. ya. Hmm, Oh, iya. kalau yang berbayar emang kisarannya berapa tuh Gi? Aku nggak tahu sih, belum baca-baca lagi sih. Mahal mahal lah. Mahal ya. Hmm. Hmm. Orang-orang yang Ya, itu aja yang punya uang. iya, Iya. iyalah pastinya. Ini kan kalau ngomongin kita kan udah pada kerja, kalau ngomongin sekolah sama bidang yang lain, bidang yang yang bukan kerjaan nggak apa-apa kali ya.
Soal apa Gi? Kayak ini yang pendidikan yang ada apa masih tetap kita masih tetap tetap ini kan tetap online Daring. gitu, jaringan online. Iya, daring ya. Daring. Ya kan kita masih tetap Ya, gitu sampai sekarang ya. setuju aja sih. Setuju aja ya. Iya, kalau kondisinya belum kondusif gitu kan, karena kan kalau sekolah itu kan kebanyakan kan anak-anak tuh ya, yang dikhawatirkan kan yang masih SD lah gitu, SD TK gitu kan. Iya. Kalau mereka mulai mulai rutin sekolah di sekolah gitu, belajar di sekolah, apakah bisa terjamin gitu kesehatannya. Namanya kan anak-anak lah ya, beda Iya sih. sama yang udah SMP SMA, maksudnya yang lebih gampang dikasih tahu gitu. Nah kalau yang SD TK TK itu sih kayak masih perlu dikaji lagi sih. Iya kalau aku lebih nekanin yang kalau kalau belajar secara online gini pelajarannya kurang, mereka kayaknya ini deh kualitasnya jadi, apalagi kan online gitu nggak bisa diawasin terus gitu loh. Iya, Jadi kualitasnya sih, kualitas pembelajaran secara online itu dibanding tatap muka tuh lebih lebih rendah nggak sih proses belajar mengajarnya gitu, nggak itu ya, enggak maksudnya nggak gitu. resiko resiko enggak itu ataunya jadi resikonya eh, pembelajaran online itu tadi gitu. Iya. Karena kan ya namanya anak-anak itu, orang di sekolah aja gitu kan, kayak kita zaman dulu lah waktu masih sekolah, diawasin sama gurunya aja kita masih suka ngobrol ya Iya. kan, masih main HP atau apalah gitu kan, sibuk sendiri. Apalagi ini sekarang online gitu, dari yang TK SD sampai kuliah kan semuanya, hampir semuanya kan online. Jadi ya kalau misalkan dibilang kualitasnya tidak tidak sebagus waktu zaman sekolah, belajar di sekolah, ya pasti beda gitu. Ya memang mungkin bisa dibilang ya sedikit menurun kali Iya. kualitasnya gitu. Karena mereka sendiri kan kalau namanya ya kayak kita aja lah, kalau misalkan lagi ada meeting gitu lewat Zoom ya kan, ya kan bosan juga tuh. Buat duduk sejam 2 jam kan Iya. bosan ya kan, Isi. mata Mereka capek. dari ini lagi dari pagi sampai sore gitu depan komputer aja, komputer. Nah, itulah dengerin gurunya gitu kan, Iya. ngejelasin gitu, pasti bosan sih. Belum lagi ditambah lagi sama tugas-tugasnya gitu kan. Mungkin kalau dulu kita zaman sekolah ngerjain tugas sebelum kelas masuk nih pagi-pagi, kita kan mau masuk sekolah bisa kerjain bareng-bareng sama temen gitu kan. Nah kalau sekarang kan mau ngerjain bareng-bareng ya gimana gitu, antara males dan dan emang nggak ada kesempatannya gitu. Karena kan PPKM nih, otomatis kan kesempatan buat keluar untuk nongkrong atau untuk ketemu satu sama lain kan sedikit gitu. Gitu sih. Iya ya. Jadi ditakutkan ntar ya kualitas, dampak dari kualitasnya yang penurunan kualitas itu kan. Iya. Secara intelektual gitu loh. Iya sih. Kebanyakan sekarang anak-anak itu malah karena udah saking lama nggak sekolah, maksudnya belajar nggak di sekolah gitu kan, kebanyakan rebahan, terus mainan sosmed, entah IG, TikTok ya kan, fokus ke YouTube gitu, ya gitulah.
Iya. Jadi kayak ya memang memang itu resikonya pembelajaran daring sih. Tapi ya gimana, kita belum bisa maksain juga sih. Kalau dari apa namanya, dari Kementerian Pendidikan sendiri kan masih menunggu ini, masih menunggu keputusan dari Satgas Covid. Iya. Kalau dulu waktu awal-awal tahun gitu kan, kalau nggak salah eh, eh, si nanti menteri menteri pendidikan Menteri kan Pendidikan. kayaknya merencanakan bulan Juli atau bulan Agustus kan katanya udah mulai bisa belajar tatap muka lagi gitu kan. Iya. Tapi ternyata Enggak. prakteknya kan bulan Juni kemarin sampai sekarang malah ternyata ada PPKM yang lebih ketat lagi gitu karena varian Delta itu tadi. Nah ini nanti kan minggu depan kan kayaknya sih udah dilonggarin nih, maksudnya lebih lebih apa ya, Nggak lebih dilanjutin fleksibel lagi. lagi dibanding, nggak tahu sih kalau itu nggak tahu Iya, nggak tahu dimajunya nyicil-nyicil ya.